menyampaikan suara desingan peluru itu serasa di atas telinga kanan dari Bu Nas. Waktu dibuka, itu Cakrabirawanya langsung pikir itu Opa, memberondong Tante Ade. Jika ada nama selain anggota militer yang paling dikenal saat peristiwa gerakan 30 September, maka Ade Irma pasti menempati urutan teratas. Putri bungsu Jenderal Abdul Haris Nasution ini harus meregang nyawa dengan 3 peluru menembus punggungnya. Tetapi Ade Irma yang dikebumikan di kawasan kantor Wali Kota Jakarta Selatan tak sekedar menjadi tameng hidup sang ayah. Gadis kecil yang baru saja menginjak usia 5 tahun itu juga menjadi penguat dari ibunda yang sedang tercerai-berai hatinya. Inilah sekelumit kisah lolosnya Abdul Haris Nasution dan betapa kuatnya hati sang anak, Ade Irma Suryani. Jalan Tengku Umar nomor 40 Menteng Jakarta Pusat yang menjadi saksi bisu kedatangan pasukan Cakrabirawa pada tanggal 1 Oktober 1965, tepatnya jam 4 pagi. Diperkirakan ada 4 buah mobil truk dan juga 2 mobil militer parkir di sepanjang jalan ini, dan pasukan Cakrabirawa bisa dengan mudah bisa masuk ke kediaman Jenderal Nasution setelah berhasil mengelabui petugas penjagaan. Ya, rekam jejak kejadian tragis itu masih bisa kita temui di Museum Sasmitaloka Jenderal Abdul Haris Nasution. Sebelum peristiwa subuh berdarah, Nasution memang dikenal menjadi oposisi PKI yang saat itu menjadi sekutu utama Presiden Soekarno. Kedatangan pasukan Cakrabirawa kala itu tak mengundang kecurigaan sama sekali dari para penjaga rumah Nasution. Pasukan Cakrabirawa datang ke sini, pasukan penjaga tidak curiga karena yang datang adalah pasukan pengawal presiden, apalagi pasukan tersebut menyampaikan bahwasannya Pak Nas dipanggil oleh Paduka Yang Mulia Presiden Soekarno. Kedatangan pasukan Cakrabirawa ternyata sudah disadari oleh istri Nasution, Johanna Sunarti. Pada awalnya, Nasution berniat segera menghadapi pasukan Cakrabirawa secara langsung. Namun sang istri justru melarangnya keluar. Di tengah percakapan itu, pasukan Cakrabirawa sudah berhasil menembus ruang tamu rumah Nasution dan memenuhi lorong tengah tepat di depan kamar tidur Nasution dan istrinya. Johanna kembali keluar dari kamar. Menyadari kehadiran seseorang, pasukan Cakrabirawa pun melepaskan tembakan dan nyaris melukai istri sang jenderal. Suara desingan peluru itu serasa di atas telinga kanan dari Bu Nas, sehingga tembus ke di atas pintu belakang itu ada ventilasi, ada kotak putih, lah itu lubang peluru yang pernah ditembakkan oleh pasukan Cakrabirawa. Dengan segera, Johanna masuk ke kamar dan langsung mengunci pintu. Pasukan Cakrabirawa tak tinggal diam dan berusaha mendobrak pintu tersebut. Yaitu ini bukti bekas poporan dari senjata, mengopor daun pintu yang sebelah kiri ini, kemudian daun pintu ini retak. Sudah dipopor, ditendang, tetap tidak terbuka. Akhirnya mereka gusar menembakkan senjatanya, kurang lebih ada 5 butir peluru yang ditembakkan. 1, 2, 3, 4, 5, semuanya tembus ke belakang. Tembakan itulah yang membuat penghuni lain di rumah terbangun. Ibunda Nasution masuk ke kamar anaknya dan menangis melihat anaknya dalam posisi tiarap. Sedangkan Johanna menyerahkan Ade Irma kepada Mardiah, adik perempuan Nasution. Bermaksud menyelamatkan Ade Irma, Mardiah malah membuka pintu tempat Cakrabirawa sudah menunggu. Begitu pintu terbuka, serangkaian tembakan menyasar Ade Irma dan Mardiah. Saat itu, Johanna masih sempat segera mengunci pintu tersebut.
Setidaknya 3 peluru menembus punggung Ade Irma dan 2 lainnya melukai punggung tangan Mardiah. Waktu dibuka, itu cara kabin awalnya langsung pikir itu Opa memberondong Tante Ade. 7 apa 8 tembakan ke Tante Ade karena begini. Gitu. Terus baru Oma lihat, Oma tutup lagi. Oma kunci, Oma tutup, Tante Ade dibawa lari. Jadi kejadiannya itu karena tidak sengaja larinya ke pintu depan. Johanna pun segera mengajak Nasution melarikan diri lewat pintu yang tembus ke bagian samping rumah. Saat akan naik ke tembok, Nasution mendadak ragu. Nah, bismillah, Bu Nas memberi saran Pak Nas. Sudah, segera Bapak segera menyelamatkan diri karena yang dicari Bapak. Untuk keluarga, saya yang ngurusi. Tepat ketika Johanna selesai bicara, terdengar suara peluit dari luar yang menandakan target berhasil dilumpuhkan. Tetapi bukan Nasution yang tertangkap Cakrabirawa, adalah Letnan Pierre Tendean, ajudan dari Nasution. Dari beberapa catatan disebutkan, kemungkinan para penculik tidak menyadari bahwa mereka salah tangkap. Sesaat setelah penculik pergi, Ade Irma langsung dilarikan ke Rumah Sakit Angkatan Darat untuk mendapatkan pertolongan. Di tengah situasi itu, tak disangka justru Ade Irma lah yang menguatkan kakak dan ibunya agar tetap tegar. Tante Ade tanya ke Mama, kenapa kakak menangis? Terus tanya sama Oma, Mama, kenapa ayah mau ditembak? Gitu. Itu ditanyakan sama Tante Ade. Karena Tante Ade itu sadar terus, kata Oma. Dari sini nggak sadarnya setelah di rumah sakit gitu. Sempat dirawat beberapa hari, nyawa Ade Irma tidak tertolong. Tepat pada 6 Oktober 1965, bocah mungil itu menghembuskan nafas terakhir. Dan waktu itu Mama baru pulang dari Rusia sama Opa. Jadi Mama tuh bawain boneka buat Tante Ade. Terus waktu Tante Ade meninggal, Tante Ade juga pakai baju yang dibelikan sama Mama. Jadi waktu itu Tante Ade itu disuruh ganti baju, tidur nggak mau gitu. Jadi Tante Ade tuh bilang nggak mau, adik mau pakai baju dari kakak. Itu ternyata jadi hari terakhir, maksudnya Tante Ade nggak ada gitu. Lain halnya dengan sang kakak, Johanna justru berusaha tetap tegar dan tidak menunjukkan kepedihan hatinya di depan semua orang. Kok Oma nggak nangis waktu Tante Ade meninggal? Oma bilang, untuk apa Oma nangis depan orang-orang? Tidak akan mengembalikan Tante Ade kepada Oma. Nanti malah orang akan iba saja sama Oma. Tapi Oma nangis di kamar mandi. Oma betul-betul nangis di kamar mandi. Tapi Oma memang tidak nangis di depan orang banyak. Sosok Johanna Sunarti memang banyak menuai pujian atas keberanian dan ketenangannya saat menghadapi pasukan Cakrabirawa. Di tengah kondisi mencekam itu, ia mampu berpikir jernih untuk mengarahkan Nasution menyelamatkan diri. Apalagi menurut Edianti, istri sang jenderal itu memang punya firasat bahwa suaminya akan menjadi target penculikan. Banyak kenangan manis yang dilalui Edianti bersama Nasution kakeknya. Selain mengajarkan ilmu agama Islam, Edianti juga belajar arti mengikhlaskan dari sosok kakeknya itu. Itu kan di pintu yang ada sekarang, yang di kamar Oma sama Opa, sampai tembakan. Kita hidup, Opa Oma hidup bersama dengan pintu dan bekas-bekas itu. Kalau yang bekas tembakan ada yang ditutup taplak dan lain-lain. Kalau di atas kan enggak, pintu kan enggak. Jadi saat ini belum jadi museum, anak-anak sekolah dan lain-lain bisa datang untuk tour gitu. Itu waktu itu sih Opa sama Oma yang langsung guide. Jadi Opa dan Oma itu berdamai dengan keadaan yang sudah ada. Jadi memang Opa sama Oma sangat realistis dan itu dia. Ikhlasnya, ilmu ikhlasnya saya terus belajar.
Pada 5 Oktober 1997, di ulang tahun TNI yang masih disebut ABRI saat itu, Nasution mendapatkan gelar Jenderal Besar setelah Sudirman dan Soeharto.